Ya, kalau kita semakin dekat akan lebih hangat, tentunya malam ini gedung akan lebih dingin. Ya, inilah orang-orang yang terpanggil dan terpilih, yang bertahan hingga kesudahannya, yang akan memperoleh mahkota kemenangan. Haleluya. Ya, tidak banyak yang bisa terpilih dan bertahan seperti ibu-ibu yang saat ini hadir. Ya, mari kita bergabung. Baik, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin menyapa kita, selamat malam, shalom. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada saat ini untuk sesi talk show atau Eko Sarasehan Lintas Iman yang merupakan bagian dari rangkaian Temu Syukur HUT ke-60 Pelekat PKP. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Ibu-ibu terkasih, pada malam hari ini Eko Sarasehan Lintas Iman adalah salah satu kegiatan yang tak kalah penting sebenarnya, walaupun barangkali tidak terlalu banyak yang meminati, tetapi ini tetap adalah bagian penting dan komitmen kita bersama untuk mewujudkan kaum perempuan yang juga peduli terhadap lingkungan hidup dan juga menjalin relasi lintas iman. Seperti namanya ibu-ibu, Eko Sarasehan. Dari kata eko itu maksudnya adalah ekologi, tentang lingkungan hidup atau alam ciptaan, dan kemudian kata sarasehan itu maknanya adalah terkait dengan pertemuan untuk mendengarkan sharing pengalaman dan juga berbagi pemikiran. Lintas imannya, jadi eko sarasehan lintas iman itu berarti kita mau mendengarkan dari pihak yang beragam latar belakang agamanya, ada yang dari Kristen, ada yang dari Katolik, ada yang juga dari Islam, yang akan berbagi pengalamannya di komunitas mereka masing-masing, di pemahaman keyakinan agama masing-masing, dan menariknya ternyata pemahaman iman itu bermuara pada tindakan yang nyata sekali di komunitas masing-masing. Inilah yang akan kita dengarkan pada hari ini, pada malam hari ini. Konsepnya adalah sharing, talk show, dan kita akan menyimak bersama-sama nanti ketiga narasumber kita. Dan untuk selanjutnya ini acara kita akan dipandu oleh moderator kita. Moderator kita atau host yang akan memandu kita dalam Eko Sarasehan Lintas Iman, yaitu Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli. Beliau adalah pendeta di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dan di tahun 2020 yang lalu beliau menyelesaikan studi pendidikan magisternya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang meneliti atau membahas di dalam tulisan ilmiahnya tentang ekoteologi dan ekofeminisme. Jadi memang Ibu Pendeta ini memang mengkaji terkait dengan ekoteologi, ekofeminisme, khususnya dalam dialog lintas agama. Dan saat ini saudara-saudara, beliau sedang menjalani studi doktoral di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga juga dengan kajian studi antar iman. Langsung saja kita panggilkan ke depan Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli. Kami bersambut dengan hangat. Dari samping jangan lompat Ibu Pendeta. Iya. Mari Ibu Pendeta, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Ibu Pendeta, dipersilakan. Baik, terima kasih Pendeta Boydo yang sama-sama dengan saya juga sedang berkuliah di UIN Sunan Kalijaga. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, tidak berlama-lama saya akan mengundang ketiga narasumber yang pengalaman, pemahaman mereka akan memperkaya kita terkait dengan hal-hal di seputar lingkungan. Secara khusus kalau kita bicara soal perempuan yang bersyukur, maka rasa syukur itu juga harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dalam Eko Sarasehan Lintas Iman ini mengangkat tema perempuan garda depan keberlanjutan kehidupan. Karena itu dengan penuh kasih saya undang yang pertama Ibu Hening Parlan untuk ke depan bersama-sama dengan kita. Beliau adalah narasumber yang akan mempercakapkan terkait dengan lingkungan dari perspektif Islam. Ini tepat sekali kita bercakap-cakap dengan Bu Hening.
karena namanya boleh hening, tapi karyanya nyaring begitu ya Bu. Silakan Bu Hening. Beliau merupakan koordinator nasional Green Faith Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih Bu Hening, boleh bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Yang kedua, saya panggilkan dengan penuh cinta dan kasih Suster Marisa Nurut Trisna. Silakan, Suster. Di tahun 2012, beliau mengenyam pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Kalau tadi dalam cakap-cakap kami di seputar meja makan ya, karya, pemahaman, pengalaman beliau sungguh luar biasa. Banyak hal yang nanti kita bisa pelajari dalam percakapan di malam hari ini. Saat ini beliau juga sebagai Badan Pengurus Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau di Kantor Wali Gereja Indonesia. Terima kasih Suster. Dan yang terakhir sangat famous di GPIB ya, karena doktor kebanggaan kita ini, Pendeta Melanie Risa Masu. Pendeta GPIB yang baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di Ilmu Lingkungan Universitas Riau. Bicara soal Eko GPIB, beliau menggagas, mengimplementasikan dengan Departemen Germasa GPIB, dan Pendeta Mei juga aktivis di Senior Pacific Christian Leaders Conference, juga pegiat isu perempuan dan lingkungan bersama BPD Periwati Jabodetabek untuk Indonesia. Terima kasih Pendeta Mei. Baik Bapak Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ketiga narasumber kita terkait dengan masalah yang terkesan biasa, tapi kalau kita nggak membahas, menyadari, bahkan memperjuangkannya, ini jadi hal yang tidak menyenangkan sebenarnya. Karena kita hidup di bumi, kita tinggal bersama-sama dan menarik sekali kita bahas di lintas perspektif ini, dari Islam, dari Katolik, dari Protestan, dan ini sangat menarik. Sebelum lebih jauh bahas terkait dengan, saya punya beberapa pertanyaan untuk ketiga narasumber. Tapi saya mau tanya dulu, karena bicara soal tema perempuan yang bersyukur, lalu garda depan bagi keberlanjutan kehidupan. Bu Hening, mengapa kemudian mengambil jalan ini gitu? Apalagi 2024 kemarin dapat award ya Bu ya? Award luar biasa, kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Award Planet Award dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Bolehkah ngobrol-ngobrol terkait dengan perempuan, garda depan bagi keberlanjutan kehidupan, dan apa yang menyebabkan Ibu dapat award? Boleh. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali saya ada di sini karena judulnya saja sudah bikin saya merinding ya, perempuan bersyukur. Ini menjadi tema tapi sekaligus merefleksikan bagi saya yang perempuan, bagaimana seorang perempuan benar menjadi seseorang yang menjadi garda terdepan. Kenapa? Di dalam Islam, agama saya itu mengajarkan bahwa agama Islam harus menjadi rahmatan lil alamin. Di dalam kita berjalan menuju rahmatan lil alamin, Tuhan dan yang kami percayai tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Yang dibedakan adalah amal kebaikannya untuk kita, untuk ibadah kita. Dan ibadah itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi ibadah kita itu terkait hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam. Kalau hubungan kita dengan alam itu rusak, itu jembatan kita menuju Tuhan gak akan sampai. Contoh, kenapa ibu-ibu harus berjuang di dalam garda terdepan, ibu-ibu semua? Karena kita sebagai perempuan itu tahu hampir semua detail kegiatan yang ada di rumah dan lingkungan kita. Detail itu artinya apa? Mulai dari bangun tidur kita ketemu apa? Air. Air dari mana? Lingkungan. Habis air kita akan memasak. Yang kita masak misalnya
kita mau goreng tempe sama goreng tahu sama tempe dari apa? Dari keanekaragaman hayati. Kemudian kita menggunakan minyak goreng dari apa? Dari pohon sawit. Kemudian rusak sih. Kemudian kita menggunakan terus, jadi dari kita bangun sampai kita tidur kembali itu tidak ada satu jeda pun manusia, perempuan itu jauh dari ekologi. Oleh karena itu, kalau saya memilih ini bukan sesuatu yang hebat, ini biasa, ini adalah sesuatu yang memang harus untuk dijadikan panggilan jiwa seluruh perempuan, bukan hanya saya. Kenapa? Karena perempuan nggak bisa dijauhkan dari ekologi. Sebentar saja nggak ada beras, nggak ada yang dimakan, itu semua teriak satu keluarga. Sebentar saja nggak ada kopi, nggak ada teh, itu ribut. Jadi bukan urusan sesepele itu sangat penting. Bahwa ketika kita tidak memahami ekologi, kita tidak berusaha ikut menyelamatkan, maka kita semua buyar. Martabatnya manusia, martabatnya generasi, martabatnya keluarga tergantung bagaimana perempuan di dalam keluarga itu. Martabatnya kita di bumi tergantung itu. Pertanyaan kedua, gimana ya bagaimana perempuan menjadi garda terdepan? Garda terdepan dimulainya dari kita. Kita menyadari bahwa kita memang menjadi makhluk Tuhan yang sempurna. Tuhan Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna sebagai perempuan yang kita kemudian dianugerahi kesempurnaan itu untuk disyukuri. Sebagaimana catatan di atas, wujud syukur itu bukan diem ibu-ibu. Wujud syukur adalah menggunakan semua yang diciptakan Tuhan itu untuk bergerak menyelamatkan manusia dan menyelamatkan ciptaan Tuhan. Kalau di dalam Islam, semua yang ada di bumi itu bertasbih. Jadi yang bertasbih bukan hanya manusia. Jadi perempuan-perempuan harus disadarkan bahwa pakai plastik, buang sembarangan, buminya nangis ya, dia 150 tahun nggak bisa terurai. Sesepele itu kelihatannya, enggak sepele. Apapun yang dilakukan oleh kita manusia, perempuan itu akan menginspirasi. Kita buang sesuatu, anak kita ikutan. Nah, pertanyaan ketiga, kok bisa dapat award? Itu blessing. Terima kasih, itu doa-doanya dari ibu-ibu semua di seluruh tanah air. Gitu kan? Selamat ya Bu Hening. Iya, kalau begitu menindaklanjuti apa yang Bu Hening sampaikan, boleh saya minta tolong ibu-ibu angkat tas, ada yang bawa tas ya? Apa tuh? Bawa tas enggak? Bawa ya. Di dalamnya ada berapa banyak sampah? Apa nanti buku acaranya dijadikan sampah? Enggak ya. Kalau di tas saya banyak sampah, karena permen tadi dikasih, kulit permennya disimpan di tas, untuk nanti pulang dibuang pada tempatnya, kan begitu ya. Bukan ganti tas baru gitu ya Bu Hening ya, tapi kemudian dibuang pada tempatnya. Terima kasih Bu Hening, menarik ya bicara Trinitarian, Tuhan, alam, manusia, itu saling berkaitan. Dan karenanya saya mau bergeser ke Suster nih, Suster Marisa ya, dalam banyak pengalaman Sus, terkait dengan bicara soal keberlanjutan kehidupan. Sama sebenarnya pertanyaannya, mengapa memilih jalan yang, kalau kata Bu Hening biasa aja, tapi cinta yang luar biasa yang harus dititipkan dalam perjalanan itu ya, gitu kira-kira. Kalau Mother Teresa bilang, bahwa kita menjalani hal-hal yang biasa ini harus dengan cinta yang luar biasa. Nah, mengapa memilih jalan ini? Lalu bagaimana perempuan GPIB secara khusus kami bisa menjadi garda depan untuk keberlanjutan kehidupan. Silakan Suster Marisa. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua dan terutama ibu-ibu yang hari ini berulang tahun ke-60 Profesiat. Semoga ibu-ibu semakin jaya untuk melahirkan kehidupan. Nah, kalau pengalaman saya ini bukan orang yang kalau Buning tadi sudah biasa saja begitu ya. Saya mengalami kok memilih jalan ini tuh menurut saya bukan pilihan saya, tetapi memang saya ditangkap oleh Allah. Seperti pengalaman Paulus yang waktu itu ditangkap oleh Allah, saya merasakan begitu. 13 tahun pengalaman saya di Tarakanita. Saya di SMA Tarakanita mulai dari Pluit, lalu ke Stella Duce,
ke Lahat, balik ke Pluit. Ternyata di Pluit itu saya di DO. Nah, di DO kenapa? Karena memang kongregasi waktu itu berpikir bagaimana mencari orang kusta di zaman ini, dan dalam permenungan kami menemukan bahwa orang kusta itu ada di lingkungan hidup. Dengan dunia yang terluka, maka apa yang harus dilakukan? Karena saya basicnya kimia, saya terpilih. Padahal saya nggak suka. Karena apa? Saya lebih suka anak-anak. Bagi saya anak-anak menjadi hidup saya. Nah, ketika saya harus kuliah, saya pikir harus cepat, saya sudah bosan. 1,5 tahun saya cepat keluar dari IPB. Lalu setelah keluar, ini yang anehnya, setelah keluar saya sudah bermimpi saya akan menjadi guru di mana begitu ya. Tapi ternyata mimpi itu hilang begitu saja. Ketika provinsial bilang begini, Sister Marisa, sekarang refleksikan dan buat apa mimpimu untuk lingkungan hidup. Jeglek saya langsung. Suster, saya mencintai anak-anak. Hidup saya sudah sangat ya berarti bersama dengan anak-anak. Tapi mereka bilang kami membutuhkan kamu untuk karya alternatif ini. Lalu hal yang sangat mengerikan terjadi. Selama 2 bulan saya tidak diberi kerjaan. Yang penting saya harus mencari ini. Dan 2 bulan itu saya mencari. Saya seperti Paulus yang memang kehilangan arah ya. Saya kehilangan arah, lalu saya pikir, Tuhan apa sih artinya seperti ini? Sampai tepat pada saat dimana saya bilang, Tuhan aku udah gak sanggup begini. Karena para suster sudah begitu jahatnya, saya bilang. Jahat kenapa? Saya mau kerja ini gak boleh, kerja itu gak boleh. Pokoknya harus menemukan. Nah, dalam kondisi saya mengalami benar-benar tidak mampu, saya bilang, Tuhan terserah engkau mau ngapain. Nah, ketika itulah saya turun. Kami waktu itu saya di Puspanita Ciawi. Saya turun, baru saya turun ular sudah. Tuhan Allah, bagaimana ini, saya takut sekali. Karena saya tidak terbiasa dengan itu. Lalu saya coba lagi. Sampai suatu saat saya menemukan bunga liar yang saya injak. Lalu saya tersentuh, kok cantik sekali. Saya mundur. Ketika saya mundur, bunga kecil itu kok bisa begitu indah lagi toh. Saya melihat inilah keindahan Allah. Lalu di sana saya mendapatkan panggilan. Panggilannya adalah, bukankah kisah penciptaan ini harus terus terjadi? Karena Tuhan menciptakan semua sungguh amat baik. Kalau sekarang sudah terjadi ketidakbaikan, apa yang bisa saya lakukan? Nah, maka saat itu juga saya bawa laptop. Turun duduk di rumput itu. Begitu mengalir, Tuhan memberikan inspirasi. Sehingga itulah yang menjadi bekal saya. Bahwa apapun yang dilakukan, walaupun saya itu terpaksa, kalau Tuhan mau, Dia akan memberikan. Yang pasti adalah buka hati. Membuka hati, membiarkan Allah yang menginspirasi, maka semua akan bisa dikatakan Tuhan yang akan melakukan semua. Lalu apa peranan sebagai garda terdepan perempuan ini? Ibu-ibu, sekian banyak ibu-ibu itu punya rahim semua. Rahim ini adalah bagaimana Allah mengajak kita menjadi mitra Allah, melahirkan kehidupan. Kalau orang Jawa mengatakan jagat gede itu alam raya, jagat cilik itu tubuh kita. Kalau jagat gede ini rusak, bagaimana kita hidup? Bagaimana tubuh kita? Nah, padahal Tuhan menciptakan supaya kita hidup bahagia. Apakah kita menemukan kebahagiaan ketika dunia kita tidak lagi
menjanjikan kehidupan. Kalau kita tidak merasakan Allah yang Maha Rahim lagi, yang memberi kehidupan, akankah kehidupan kita boleh merasakan Allah yang penuh kasih? Maka peran kita adalah bagaimana kita memperjuangkan hidup. Mulai dari apa? Sederhana kok. Sederhana sekali. Mulailah dari diri kita. Bersyukur ketika kita melihat air. Pernahkah ketika kita mandi kita bilang, air terima kasih karena air adalah Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Kalau kita bertemu dengan apa? Udara. Tuhan terima kasih, ini nafas kehidupanmu sendiri. Itu adalah Roh Kudus sendiri. Ketika kita melihat tanah, pernahkah kita terima kasih tanah kau memberi kami makan ya? Bukankah tanah itu suci? Padahal ibu-ibu sering mengatakan pada anak-anak, hei jangan main tanah itu kotor. Padahal ketika Musa mau masuk ke semak duri yang berapi itu, dikatakan lepaskan kasutmu karena di situ adalah tanah adalah suci. Karena tanah adalah Roh Kudus sendiri. Kalau kita melihat matahari, coba bayangkan. Yang kita mau, panas, nanti hitam. Padahal tanpa matahari tidak ada kehidupan. Nah, bagaimana kita mensyukuri anugerah mulai dari itu. Mulai dari menjaga alam lewat itu semua. Mungkin itu. Baik, terima kasih Suster. Kita beri tepuk tangan ya, bahwa ya mungkin awalnya terpaksa dipanggil gitu ya, tapi kemudian pada dunia yang terluka dan niatan hati untuk menyembuhkan, membalut tiap luka, termasuk pada kesadaran bahwa tiap hal yang kita rasakan itu anugerah, maka perlu disyukuri. Dan karena itu harus ada hal-hal baik yang perlu dibuat. Nah, Pendeta Mei juga bisa menjelaskan nih terkait dengan, ya karena masih fresh ya, baru selesai S3 doktor, ini kebanggaan kami nih Bu Hening ya. Jadi mungkin bisa menjelaskan kepada Pelkat PKP, GPIB dan semua kita yang hadir di saat ini terkait dengan, kadang-kadang ini jalan sepi Bu Pendeta, bicara lingkungan apalah itu kan gitu ya. Apalagi yang tadi kebiasaan-kebiasaan, mungkin karena kita sudah biasa memperoleh air dengan mudah, tanah yang kita injak ini juga hal yang lumrah kita dapati, udara, sampai pada satu titik di mana kita nggak bisa mendapatkannya dengan baik, bumi semakin panas dan lain sebagainya, kita ngeluh tapi nggak bikin apa-apa karena merasa berpeluh sendirian, padahal mungkin itu juga akibat kita. Mungkin Bu Pendeta Mei bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Terima kasih Pendeta Petris, saya ini salah jalan. Saya tahu kalau seperti ini saya nggak milih ilmu lingkungan. Karena ternyata bahwa dari apa yang kami pelajari, tidak hanya saya begitu ya, terlalu banyak hal dan realita yang sebetulnya mengganggu. Sangat mengganggu. Tapi cukuplah kemarin mengusik gitu ya teman-teman di MPLPGI, sudahlah di sini supaya bisa tidur besok menyanyi kan. Namun jalannya memang di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang gitu ya. Nah kalau dalam kajian saya yang mengerang nggak cuma orang, bumi ini lagi mengerang, bumi ini sedang mengerang. Dan yang terjadi adalah pemanasan global itu nyata, bukan buatannya orang, dan apa yang kita rasakan sekarang adalah sebuah akumulasi berdekade yang kalau singkatnya saja ya, saya khawatir nanti lapar lagi nih kita semua ya. Kalau tidak segera kita atasi bersama, terutama perempuan, maka kita akan menuju pada kehancuran lingkungan. Dan kalau hancur lingkungan, alamnya hilang, buminya rusak, kita mau di mana?
kecuali kita punya planet cadangan. Betul, kecuali punya uang juga Bu Pendeta untuk Hah, ke punya planet apa? lain. Oh ya, Nah, ya, siapa tahu mau jadi saudara ipar Elon Musk misalnya begitu ya. Namun ini nyata Bu Pendeta bahwa adalah kajian yang kami lakukan bersama dengan teman-teman peneliti yang lain begitu ya tentang isu lingkungan. Maka sebetulnya tidak cukup untuk dipaparkan di sini, tapi kaitannya dengan perempuan saya sangat setuju untuk mengatakan bahwa perempuan adalah garda. Garda itu di depan, begitu ya. Garda itu di depan. Yang jadi soal adalah tapi harus dibuka kenyataan perempuan itu mau jadi solusi atau sebetulnya gak apa-apa, diutarakan saja Bu Pendeta. ayo saya mau tanya ibu-ibu mau jadi solusi atau penyebab masalah? Solusi Mau atau jadi polusi? Kata Ibu Hening mau jadi solusi atau jadi polusi? Kalau saya kasih datanya sedikit, jangan kaget ya. Karena yang diharapkan sebetulnya dalam pertemuan ini, permisi ya Bu Moderator jadi promo sedikit. Gak apa-apa. Kalau yang hadir 1.000 orang yang diharapkan dalam 1 minggu, 1.000 orang itu bisa mempengaruhi 10 orang aja. Amin, amin. Maka akan ada 10.000 perempuan mengubah dunia. Nah kalau 2 minggu, bisa dibayangkan berapa ribu Bu? Oh udah kenyang, udah malas ngitung. Udah begitu ya. gak bisa ngitung. Bisa dibayangkan kalau dari 1.000 orang yang hadir di Sarasehan ini atau di pertemuan ini, kemudian menjadi garda terdepan itu, maka dipastikan akan ada perubahan yang signifikan. Itu baru, maaf ya, itu baru di GPIB loh. Tapi GPIB ternyata perempuannya nggak hanya mempengaruhi GPIB kan, mempengaruhi perempuan yang lain. Di PKK, saya nggak tahu PKK masih ada nggak sih Bu? Masih. Nah masalahnya ruang itu tidak direbut perempuan sekarang. Untuk bicara soal isu lingkungan, saya boleh kasih data sekarang atau nanti? Silakan. Mau ya? Silakan, boleh teman-teman. Baiklah, ada teman di belakang tadi saya kasih data, percayalah saya berusaha supaya ini tidak menjadi pembinaan. Saya boleh berdiri atau harus duduk? Boleh Bu Pendeta, bebas Baik. ya, boleh. Boleh dibantu. Tadi Ibu Hening itu sudah bertanya dan saya pikir itu pertanyaan yang sangat signifikan dan substantif gitu kan ya. Kalau harga listrik naik siapa yang harus ngirit? Ibu-ibu. Ya, kalau gas mahal siapa yang harus cari alternatif? Ibu-ibu. Kalau anak sakit karena polusi siapa yang sibuk? Ibunya. Tidak ada yang menyangkal kenyataan bahwa perempuan, aksi perempuan untuk lingkungan itu sangat mendasar, begitu ya. Ladalah, ini Jawa orang bilang, silakan please next. Ladalah yang jadi masalah adalah perempuan berpartisipasi 80% untuk pengelolaan sampah limbah rumah tangga. Itu perempuan yang ngambil keputusan. Jadi yang nambah sampah dunia siapa? Enggak, kita semua. Enggak cuman perempuan, enggak cuman perempuan, kita semua. Yang jadi soal kita lupa bahwa kita punya otoritas. Tadi siapa yang ngomongin kuasa ya? Sebelum tadi itu kan ada bicara perempuan punya kuasa. Kanjeng Ratu Hemas mengatakan demikian. Perempuan punya kuasa untuk mengambil keputusan melakukan perubahan. Nah ibu-ibu data ini sebetulnya menolong kita bahwa limbah rumah tangga, fast fashion, mau itu kan, atau satu lagi apa? Tapi, gitu kan? Tahu ya maksudnya ya. Terus kalau enggak bunyinya apa lagi tuh yang fast fashion yang logonya warna hijau gitu ya. Yang satu kan oranye, yang satu kan hijau, yang satu lagi segala macam. Kita lupa bahwa sebetulnya perempuan berpartisipasi menambah 92 juta ton limbah pakaian. Dan sebagian besar terbuang di laut. Yang punya seragam besok jadi nggak enak mau pakai nih. Saya minta maaf ya. Dan juga untuk domestik, produk kecantikan, belanja online, konsumsi air dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah bahwa perempuan Bu Pendeta, dan saya yakin bahwa Mbak Hening dan Suster sangat setuju. Perempuan punya kuasa untuk mengontrol plastik. Ibadah rumah tangga, plastik. Setelah ibadah, plastik.
Bungkus-bungkus. Iya kan? Begitu. Di rumah kita mau belanja ke pasar, plastik. Plastiknya dari ukuran kecil sampai dengan yang jumbo. Begitu. Dan kita tidak terbiasa punya budaya memilah. Saya pikir bahwa ini mau ditekankan pada bagian ini Pendeta Petrus dan teman-teman ibu bapak sekalian semuanya, masalah lingkungan itu real. Gitu. Kami bersedia diundang untuk mengemukakan lebih detail misalnya. Apa nih gerakan perempuan untuk keberlanjutan? Baik, terima kasih Pendeta Mei, kita beri tepuk tangan. Ini baru pertanyaan pertama, mudah-mudahan tercerahkan ya. Saya sendiri merasakan semangat yang berapi-api dari Bu Pendeta, Suster, dan juga Bu Hening ya. Dan karenanya beranjak pada pertanyaan berikutnya. Sebenarnya kalau tadi bicara fast fashion ya, mari kita thrifting saja ya. Kayaknya sekarang lebih populer dan ada gerakan untuk pakai baju yang itu-itu aja. Yang agak... Ini bajunya baju mamaku loh. Oh bagus. Ya nanti ya suster semua, baju yang itu aja, suster menghidupinya, Iya, begitu suster ya. sudah melakukannya. Suster sudah melakukannya. Beri contoh atau mungkin suster, berarti suster duluan nih, bisa berbagi cerita mulai dari baju, tapi juga bagaimana semangat itu terus bertumbuh ya, karena ini bukan soal gaya saja. Tadi kami punya PKP punya logo itu, salam PKP itu anggun, bersahaja, pembawa cuan, pembawa damai gitu ya. Sarangnya gitu suster. Tapi anggun itu kan bukan hanya soal gestur tubuh, baju yang wah. Bersahaja itu kan bukan hanya sekadar slogan, semua sahaja tapi disuruh pakai baju yang itu saja, itu ogah pasti itu. Jarik 70.000 kata Bu Hening, nanti kita cari di mana ya Bu ya. Oke, lalu bicara pembawa damai itu kan juga bukan hanya soal kitanya yang damai, karena damai kan kata sifat ya, tapi orang lain juga alam damai. Nah bagaimana menghidupi spirit yang demikian suster, yang pakai baju itu aja itu loh suster. Wah ini begini, jujur saya cuman punya 5 baju ini, 2 baju putih. Wow. Nah kami memang terbiasa karena para suster itu punya kaul kemiskinan, punya kaul ketaatan, dan punya kaul keperawanan atau kemurnian. Nah dari ketiga kaul ini kami diajak untuk memang mencoba untuk menghayati menjadi orang miskin yang tidak punya apapun. Tetapi kami punya karya besar yang itu harus untuk apa? Untuk karya. Nah, maka kami menggunakan pakaian seperti ini sebagai penanda bahwa kami memang memilih jalan hidup yang aneh menurut banyak orang. Aneh, lalu apakah enak begini saja? Menurut saya aman-aman saja. Saya sudah 28 tahun pakai baju begini doang. Kalau minggu putih, nah kalau minggu putih, kalau hari raya putih, selebihnya ya seperti ini. Ke kalangan atas maupun kalangan bawah aman. Kalau saya sampai masuk ke pelosok-pelosok pakai baju begini aman. Itu untuk ini ya, tapi memang jauh dari model-model. Nggak ada dress code ya sus ya. Jauh Kami dari kirim dress itu code ya. Nah jauh dari macam-macam fashion segala macam, itu jauh dari sana. Ya udah, kami memang mencoba jalan hidup ini. Apa hubungannya dengan bersahaja, anggun? Menurut saya ketika kita tampil melalui inner beauty kita, bahwa ketika kita mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai lingkungan, maka itu akan beda. Tampil kita tetap anggun walaupun bajunya hanya berapa puluh ribu. Kadang kami pakai baju lungsuran. Kenapa? Karena kalau badannya sudah nggak cukup, ya ada suster yang memang badannya sudah mekar, ya boleh dibagikan ke kami. Nah, itu kayak aku dan mamaku gitu kan. Nah, tetapi menurut saya inilah gaya hidup yang mulai perlu kita pikirkan bersama. Mengapa?
ketika satu ini ya, saya pergi pulang cuti kemarin, saya lihat lemari kakak saya full gitu ya. Sampai dia bilang, ini mau dibawa kemana? Saya bawa pulang, saya bilang. Kenapa? Yang saya pikirkan panti asuhan. Kita letakkan sana daripada jadi sampah di rumah. Ini yang menjadi sedikit banyak kita itu kan seringkali kita mau fashion dari ujung rambut sampai ujung kaki itu beda, pokoknya warnanya sama. Matching. Matching gitu ya. Pokoknya ya begitu ya. Jadi kalau sedang pink semua. Nah, kalau begitu. Nah, tetapi apakah di balik kita konsumtif dengan fashion kita, apakah kita peduli dengan lingkungan? Karena baju kita itu sulit didegradasi oleh tanah. Berapa lama? Lalu proses pembuatan baju sendiri, berapa banyak itu mencemari lingkungan? Berapa banyak? Lalu dari kita yang menggunakan macam-macam, saya itu bergerak di kemanusiaan ya. Kalau orang pakai skincare yang mahal-mahal, saya itu ngeri. Karena apa? Pernah terjadi, saya ke Malaysia sana dan di sana saya menemui migran yang dari NTT. Nah, mereka yang perempuan-perempuan ada yang masuk ke sawit, ada yang disekap di rumah. Nah, di rumah itu mereka harus melahirkan, hamil 3 bulan dikuret. Untuk apa? Skincare. Janin diambil karena memang umur 3 bulan itu umur zat hidup yang ada di dalam janin itu memang berfungsi sekali untuk kecantikan. Dan itu kan sangat menyedihkan. Maka memang kalau mau cantik, saya sampai membuat formula dari apa? Tai sapi. Nanti kalau mau tahu, mari kita belajar membuat skincare dari tai kotoran sapi. Oke. Terima kasih Suster. Menarik ya. Bu Hening sudah pengen ngomong ini sebenarnya terkait dengan hal tersebut karena tadi penasaran dengan kotoran sapi, Bu Hening, nanti ya dibahas setelah ini. Tapi memang tadi sempat ada bisikan 35 tahun baru terurai ya limbah-limbah pakaian itu sebenarnya, dan ya kita juga sumbangsi untuk banyak sekali menyumbang limbah pakaian, limbah kain ya, banyak banget gitu. Oke, terima kasih Suster untuk inspirasinya bagi kita semua, bagaimana tetap berjalan pada semangat hidup untuk merawat alam, karena dimulai dari panggilan tadi, Paulus gitu ya, berarti sebelumnya namanya siapa Suster? Tetap namanya ya, ini Paulinanya lah ya, untuk kemudian mengambil semangat hidup yang mau dunia konsumtif, saya tidak. Kalaupun ada hal-hal yang kemudian banyak, itu disumbangkan pada orang yang tepat dan membutuhkan. Kiranya itu juga boleh menjadi semangat kita. Mungkin Bu Hening boleh berbagi ya, kiranya apa yang bisa dilakukan dalam semangat menjaga alam ini, Bu Hening. Bu Hening ini karyanya luar biasa, termasuk eko jihad ya, yang biasanya jihad itu kemudian dikonotasikan negatif karena hal-hal yang keliru. Mungkin Bu Hening bisa berbagi terkait dengan hal itu supaya kita jadi jihadis untuk lingkungan hidup. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi menarik sekali ya, yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ya begini ibu-ibu, jadi kalau kita banyak sekali gerakan setiap kali misalnya, tapi ini benar-benar gak mudah ya. Kayak misalnya gini, coba ibu-ibu bayangkan, gerakan menanam pohon itu dari Presiden kedua Indonesia dilakukan, pohonnya gak tumbuh-tumbuh. Pohon yang ditanam itu jauh lebih sedikit daripada pohon yang ditebang. Misalnya nih gereja nih, mumpung ulang tahun ke-60 Pak, gimana kalau diwajibkan satu perempuan wajib menanam pohon minimal 10 atau 20 seumur hidup, 10 aja deh gak apa-apa. Tapi nanam pohon, jangan pohon cabai 1, pohon bawang 2, pohon tidak. Tapi pohon, karena apa? Karena pohon ini punya fungsi
Kalau dia besar, maka dia mempunyai banyak fungsi. Satu, dia memberikan oksigen yang sangat baik. Kalau dia cukup besar, oksigennya bisa dipakai orang menghirup oksigen sekitar 30 orang satu pohon. Jadi kalau kita memproduksi oksigen dengan pohon-pohon, berarti kita ini sudah bersedekah banyak sekali. Nah, itulah yang saya bilang dengan eko jihad. Jadi jihad itu adalah spirit yang sangat-sangat kuat untuk kita melakukan perubahan terhadap ekologi. Jadi jihad itu bukan, dalam Al-Quran ada 42 kata jihad dan hanya satu yang mengatakan perang. Itu pun dengan catatan. Jadi 41 diantaranya itu semua tentang bagaimana spirit itu diberikan. Nah, tadi contoh itu. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang eko jihad, karena ini pekerjaan dengan perempuan mayoritas itu enggak jadi hanya di seremonial. Rame-rame nanam 1000 pohon, yang hidup enggak nyampe 100. Karena menanam pohonnya tidak dijagain. Ini misalnya kalau nanam nih, gereja nanam setiap 1000 maka setiap 10 pohon dikasih nama. Namanya pendeta siapa, namanya ibu siapa, namanya Pak Boyke, namanya siapa. Nanti orang yang punya nama harus tanggung jawab sama itu pohon. Dan ternyata mama-mama kami di Aisyah itu berhasil. Dari 2015 sampai sekarang yang saya sudah dapat laporan itu sudah dapat sekitar 17.000. Berarti kan eko jihadnya lumayan ya, dikit-dikit lah ya gitu. Yang plastik susahnya minta ampun. Rame-rame. Pokoknya dalam acara nggak boleh bawa minum pakai botol plastik, bawa tumbler semuanya. Itu cuman 1 kali atau 1 bulan. Setelah itu minggu depan udah lupa. Nanti kita ada lagi bikin edaran tentang Green Aisyah, tentang Green Ramadan. Ingat 2 hari, 3 harinya lupa. Jadi memang benar ibu-ibu bapak-bapak kita harus berjihad. Nah, maksud saya itu adalah bahwa ibu-ibu ini kita semua memang harus melakukan ini tidak instan. Ini kalau ngomongin tentang lingkungan, ya bukan bilang aktivis, tapi saya itu kayaknya sudah lebih dari berapa umur 98 lulus kuliah, udah tua banget ya ibu ya. Dari kalian belum lahir 98 sampai sekarang saya nggak pernah keluar dari urusan 2, urusan kemanusiaan dan urusan lingkungan hidup. Jadi berarti kan seumur-umur tuh ngerjain itu nggak bosen, enggak. Ini kalau dibilang tadi suster apa panggilan atau keterpaksaan, mungkin awal-awal karena ndelalah kita kerjanya itu di NGO yang lingkungan, tapi di kemudian hari enggak, semakin kita tua, semakin kita sadar bahwa ini pilihan hidup, bahwa memang pekerjaan kita ada di wilayah ini. Jadi ketika itu sudah jadi panggilan hidup, enggak bisa diam kita, ayo bu begini, ayo bu begini, dan banyak sekali. Jadi contoh yang paling kecil, bisa enggak ibu-ibu kita mulai saja kalau di rumah itu dengan hal-hal yang kecil, kayak misalnya mulai dengan membuang jelatah tidak dituang di dalam keran air. Itu bahaya loh ibu-ibu, bahaya banget karena bukan hanya nyumbat tetapi juga menghasilkan zat yang sangat buruk. Itu udah dipilah, kemudian sampah dipilah. Kalau di Jogja kan masalahnya sangat berat ya di Jogja ini dengan sampah. Nah misalnya bikin yang teman-teman kami di daerah Kauman tuh hampir semuanya sampah organiknya itu enggak ada yang keluar. Jadi mereka sudah taruh di bikin tempat-tempat sampah yang sampai masuk ke dalam itu dibikin seperti biopori tapi sebenarnya diisi sampah dan itu jadi pupuk. Jadi sebenarnya kita perempuan ini punya daya yang sangat kuat untuk memulai menginisiasi. Maka lakukanlah dengan syukur dan gembira. Mungkin kegembiraan ini tidak akan memutus hanya pada saat seremonial. Jadi kegembiraan harus diasah terus menerus. Jangan seremonialnya 1000 orang yang datang, tapi setelah itu follow up-nya nggak ada. Nah gitu Kak. Penting itu Bu Honi, karena
Iya, karena daya dan dana untuk datang ke Jogja untuk pes Parawi ini luar biasa ya. Kayaknya harus jadi sesuatu nih pulang Iya, dari sini. suaranya merdu, tindakannya juga harus signifikan dalam merawat alam. Begitu ya Bu Hening ya, terima kasih Bu Hening. Kita lanjut ke Pendeta Mei, boleh ya Bu Pendeta? Monggo. Terkait dengan bagaimana menjaga semangat. Kadang-kadang dia dia semangat di awal, dengar tadi kata Bu Hening ya, 2-3 hari, oh ya bagus ya, terinspirasi, habis itu selesai, pulang lupa. Bagaimana ya biar semangat itu terus terjaga, berkobar-kobar, nyala apinya terus menyala. Ya terima kasih Pendeta Pet. Yang pertama ini gerakannya dari atas dan dari bawah. Iya. Ya kan ya, bahwa kalau dari atas, kalau bicara dari atas ini bukan secara struktural ya, tapi memang bahwa gerakan Eko GPIB misalnya sudah digaungkan 2 tahun. Tapi saya mau tanya nih, ibu-ibu perempuan PKP GPIB tahu nggak Eko GPIB itu apa? Ada yang sudah tahu? Nggak angkat tangan ini karena mau tidur atau mau apa? Ada yang tahu ibu-ibu Eko GPIB? Siapa yang baru pertama kali dengar hari ini Eko GPIB? Terima kasih, terima kasih. Saya butuh informasi cepat ini. Baru dengar Eko GPIB. Terima kasih, terima kasih. Itu artinya bahwa diperlukan sosialisasi yang lebih intens lagi begitu ya. Dan Eko GPIB kan sudah hampir 2 tahun. Memang kita ini kan masih balita gitu, batita malah. Di bawah 3 tahun ya, di bawah tentu saja di bawah arahan Majelis Sinode, khususnya Departemen Germasa yang berusaha untuk melakukan sosialisasi memang dari mupel ke mupel gitu. Tapi memang harus diakui bahwa geraknya sangat membutuhkan waktu dan ikhtikat begitu, karena benar Ibu bahwa hari ini disosialisasikan mungkin sebulan ke depan muncul lagi tuh barang begitu kan ya. Dalam arti contoh konkret misalnya kemudian ada gerakan untuk tidak lagi menyediakan minuman kemasan di ibadah-ibadah rumah tangga. Itu kan signifikan ya. Tapi biasanya kan kita sudah repot ini udah ngurus makanan, udah ngurus segala macam gitu kan. Ya. Udah praktis saja gitu. Dan biasanya kita akan berpikir bahwa nanti kan ada yang mengelola. Ini problem lain lagi karena pengelolaan sampah di negara kita saya harus katakan cukup buruk begitu kan ya. Dan itulah sebabnya kemudian daripada kita bikin masalah kenapa kita nggak antisipasi. Dan Eko GPIB sebetulnya berusaha mengajak semua para sahabat gitu ya, dari Pelkat, mau dari anak-anak sampai dengan PKLU untuk mau mengatakan bahwa setiap orang itu punya kekuatan, punya partisipasi yang besar untuk say no. Yuk stop gitu kan ya, stop terhadap apa misalnya penggunaan plastik sekali pakai. Itu perempuan punya kuasa besar sekali. Dan saya pikir bahwa ini Tuhan pakai perempuan dan laki-laki ya, karena di sini ada laki-laki ntar Ya, tersinggung gitu. Untuk saling mengingatkan paling tidak. Jadi kalau bagaimana kalau lupa dibutuhkan gak banyak orang, 2 saja di masing-masing jemaat. Kalau yang satu kendor, yang satu ngingetin. Nanti yang ini kuat, dia kendor, yang satu lagi ngingetin. Saya pikir bahwa ya ini kelihatannya idealis tapi itu diperlukan. Di aras bawah yang dibutuhkan adalah ini, bukan kami. Kami ini pendorong, kami motivator, tapi ibu-ibu PKP teman-teman sekalian yang punya kekuatan besar untuk membuat perubahan. Kalau tidak, loh lagi-lagi gitu kalau kami yang orang lingkungan sebetulnya kalau mau dilihat datanya itu kayaknya pesimis sekali. Untungnya kita ini percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Ada harapan. Iya gitu loh. Kalau orang beragama itu kan selalu ingatnya ada hope gitu, ada harapan. Maka disitulah kita menatap gitu ya. Disitulah kita menatap. Tapi itu tadi, kalau dibaca dalam kacamata iman itu kan ya, saya mau share misalnya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan kita kemudian menerjemahkan teks ini, ya kalau kita Injil itu kan berarti kalau diterjemahkan berita sukacita, begitu kan Mbak. Ini jihadnya kita. Jadi Eko GPIB itu jihadnya kita. Begitu Ibu teman-teman sekalian. Dan kalau beritakan Injil itu artinya berita sukacita. Jadi kalau beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ngaten Bu Ning nggih. Berarti kan kita memberitakan sukacita, memberitakan rasa syukur itu tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada sesama ciptaan. Tapi yang terjadi kan ini,
Kita berpikir bahwa yang bersyukur itu cuma manusia, kan biasanya begitu. Padahal burung-burung bernyanyi gitu. Ini justru indikator, kalau saya mau boleh katakan, ada namanya indikator lingkungan. Kalau lebah sudah tidak ada di sekitar lingkungan kita, saya mau katakan itu kuning apa merah nggih Bu? Merah. Ya, merah nggih Bu nggih. Beliau ini ada para senior saya di sini juga dari teman-teman aktivis lingkungan gitu ya sudah hadir dan bersedia hadir di tempat ini. Kalau sudah lebah itu enggak ada di lingkungan kita, itu merah. Kodok enggak ada, kupu-kupu enggak ada, belalang enggak ada, itu jangkrik gitu ya. Itu indikator Ibu Bapak bahwa lingkungan kita bermasalah. Begitu. Dan silakan dicari nanti pulang ke rumah masing-masing. Jangan ke rumahnya orang ya, ke rumahnya sendiri gitu. Coba perhatikan, kalau makin banyak kecoaknya, tikusnya, ini berbalik. Kalau lebih banyak kecoaknya, tikusnya dan lain sebagainya, itu berarti bahwa ketahanan lingkungannya, daya lingkungannya menurun, tapi peningkatan kepada kerusakan lingkungannya meninggi. Itu indikator, Tuhan itu sediakan indikator itu free. Tapi terkadang kita nggak peka, gitu. Dan itu sedikit ilmu untuk bisa saya bagi. Selanjutnya, mari kita lanjutkan kerja bareng, belajar bareng. Gitu sih buat saya, mari berjihad bareng ya Bu. Ya Bu Saudara, jihad bareng gitu. Jadi kita sudah menggunakan kata jihad itu kalau di Kristen bermisi. Mari kita bermisi. Eko GPIB itu ekomisi. Demikian. Terima kasih Bu Pendeta. Yang dari tadi saya bayangkan ya, bicara lingkungan yang bikin kita miris itu digambarkan dengan sungguh berapi-api oleh ketiga narasumber kita. Dan itu memberi semangat sebenarnya, harapan tadi. Bahwa ada harapan untuk jangan sampai ini hanya sekadar wacana, tapi kita juga bisa melakukan aksi nyata. Mulai dari hal-hal sederhana lah ya, dari rumah, dari diri sendiri, gereja, PKK, ya. Dan menarik kalau kita bicara soal ekosarasehan lintas iman, maka ini tugas bersama. Kita nggak bisa berjalan sendirian, karena kita tinggal di bumi sama-sama. Maka kerjasama dan kerja bersama harus dilakukan. Saya tadi sudah dikasih waktu warning. Ini kuning apa merah Pak Pendeta Boydo? Oh kuning ya. Berarti boleh 1-2 pertanyaan? Masih bisa ya? Siapa tahu ada yang mau bertanya. Ini mumpung ada waktu, Bu Hening, Suster Marisa, Bu Pendeta Mei yang adalah ahli. Teman-teman kalau boleh di-mention. Iya, dan ada teman-teman dari dari Jarkomkris, Jarkomkris, ada dari Intervide. Iya Intervide, Mbak Ning yang Eko Bineka gitu yang boleh hadir bersama. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang boleh bergabung dengan kita Bapak Ibu. Khususnya ibu-ibu jika ada yang mau bertanya 1-2 pertanyaan silakan. Ada? Oh Bu Susi 1. Satu, ada lagi ibu-ibu? Kata Pendeta Mei harus dari atas dan bawah, begitu ya. Dari Bu Susi 1, ada dari ibu-ibu yang lain? Bapak, ibu. Oh silakan ibu. Ada Bapak. Ada Bapak juga, ibu ya itu ya? Ya ibu, maaf ya Bu. Iya, iya silau kami. Baik, dipersilakan untuk Ibu Susi dan Ibu, nanti Ibu perkenalkan diri ya Bu ya, terima kasih. Mic. Tes. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Ini pertanyaannya leneh, tapi juga sekaligus mau ngeles. Gitu. Karena begini, kita mau berusaha untuk mengantisipasi, mencegah sesuatu. Dalam hal ini tentang masalah lingkungan hidup. Tapi terkadang kita menyadari juga ketika kita melakukan aksi ini, justru itu juga akan berdampak yang buruk gitu atau merugikan untuk hal lain. Misalnya, ini tadi kita ngerumpi di depan memang soal pakaian. Gitu ya, pakaian kita belajar untuk sederhana, benar. Lalu kalau bisa kita juga menggunakan pakaian ini ya yang
menggunakan pakaian itu ya sesuai dengan jumlah banyaknya kegiatan kita. Lalu saya terpikir begini ngelesnya, kalau nggak beli pakaian dengan berbagai moda, kan bukan itu tawarannya ada. Kalau tawarannya ada, itu berarti ada sejumlah orang yang sedang mencari makan. Ya kan, artinya cari makan, mereka juga mau buka pendidikan apakah menjahit dan lain sebagainya begitu. Nah, artinya begitu, kalau kita tidak beli, kalau kita tidak mengembangkan, banyak orang yang lapar gitu, itu lesnya. Jadi mungkin kalau kita memberikan upaya untuk solusinya, mungkin itu akan jauh lebih baik begitu. Apa yang harus bisa kita siapkan begitu. Jadi jangan nanti jadi berhemat gitu kan, kita mengirit begitu. Ngiritnya artinya tetap kita juga nabung tapi nggak tahu mau diapain begitu. Ya itu yang yang pertama. Jadi pertanyaan ngeles pertanyaan pertama itu hal yang menyangkut tentang pakaian tapi juga menyangkut yang makanan. Nah ya seperti itu. Nanti kalau gitu tidak ada yang orang lain yang membeli, lalu nggak ada yang hidup gitu untuk dari mereka yang hidup bekerja karena kita makan sesuatu supaya kita langsing sehat, nantinya ada orang juga yang terkorbankan. Jadi seperti apa mungkin pandangan dari para pembicara pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Susi. Satu lagi ya untuk kita tampung Ibu. Ini terkait dengan ekologi versus ekonomi begitu ya. Baik, silakan Bu. Terima kasih. Ya. Saya Ibu Muji Diastiani dari GPIB Gideon Kelapa II, Mupel Jabar II. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan ibu-ibu para narasumber selama ini gitu ya, tantangan kita ketika kita berupaya ataupun melakukan kegiatan-kegiatan tentang menjaga lingkungan hidup ini, kira-kira apa yang menjadi tantangan yang dihadapi selama ini? Tantangan mungkin ketika kita ingin mengajak generasi yang berbeda usia, intergenerasional seperti tema GPIB, apa yang menjadi tantangan, dan kalau itu sebuah tantangan, kira-kira tips-tips apa yang dilakukan untuk mengatasi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Silakan mulai dari siapa dulu nih? Bu Pendeta Mei kali ya, terlebih dahulu, nanti Bu Hening dan Suster Marisa. Silakan. Baik, terima kasih. Oh, urut ya, urut katanya. Urut ya, langsung nutup ke sana nggih. Terima kasih Bu Pendeta Susi dan maaf Ibu dari namanya siapa Dari Bu? Kelapa Dua. Ibu Kelapa II, bukan namanya bukan Kelapa II kan Bu? Mujidia. Mujidia, luar biasa namanya, terima kasih. Oh Budia. Budia, Oke. terima kasih. Pendeta Susi terima kasih. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tapi kalau misalnya dari ada hitung-hitungannya Bu Pendeta, kalau saya sih menyampaikannya misalnya dari kalau ada nilai ekonomi, maka pertanyaannya adalah ada nggak sebuah kegiatan juga mesti punya nilai sosial dan nilai lingkungan. Maka kita kemudian ada yang namanya triangle keberlanjutan, itu Bu Pendeta. Jadi memang terlalu kompleks masalah kita terkait lingkungan ini sehingga ada faktor-faktor yang tidak bisa diabaikan ketika misalnya harus terjadi semacam pengorbanan atau lingkungan dikorbankan karena ada aspek ekonomi gitu ya Bu Pendeta. Maka disarankannya adalah semua kegiatan yang punya potensi merusak atau memanfaatkan atau mengelola sumber bumi, maka dia harus punya kompensasi terhadap sosial dan ekonomi. Itu kalau dari keilmuannya begitu Bu Pendeta. Dari sosial dan ekonomi, tapi bahwa dia mesti seimbang. Terkadang karena faktor ekonomi yang kita pertimbangkan, ya memang benar sih Bu Pen, nggak salah soalnya. Soalnya ada orang yang kemudian bertahan hidup dari situ. Ada orang yang kemudian dia bisa bersosialisasi karena
aktivitas ekonomi ini. Kalau ini menyangkut soal kegiatan ini ya, kan jual kaos dan sebagainya. Tapi juga mesti dipertimbangkan apakah sejauh mana ia dampak lingkungannya. Contoh, ini mengitik-ngitik ya, kalau orang Jawa bilang permisi dikitik-kitik begitu. 1000, taruhlah ada 1000 jiwa, 1000 perempuan atau 1000 jiwa yang ikut kegiatan ini. Saya menduga, tidak boleh suzon. Ya. Ini contoh saja, suzon dosa gitu kan ya. Tapi ngitung-ngitungnya paling enggak kalau 1000, minimal ada 1000 baju baru. Either dia berbentuk kaos, betul ya, berbentuk kaos, dan saya tadi dapat baju 1 gitu kan ya. Saya juga dapat dong gitu kan, puji Tuhan. 1000 baju, maka 1000 baju ini sebetulnya sedang kalau refleksinya kita sedang mengambil jatah air minum bersih 3000 orang untuk 3 tahun. Itu hitungan ekonominya, hitungan lingkungannya, begitu Bu. Jadi satu kaos itu kalau dihitung lingkungannya, begitu ya, kompensasi lingkungannya, satu baju itu sebetulnya hak seseorang untuk menikmati air bersih selama 3 tahun. Ngeri ya kalau saya bayangin gitu ya. Kalau ada 1000 baju baru di ruangan ini, minimal loh, itu baru atasan, belum bawahan, begitu kan ya. Berarti kalau dikalikan 2, maka berapa ribu dan tahun hak seseorang yang sudah kita ambil, maaf ya saya bikin gelisah, yang sedang kita ambil hak air bersihnya karena event ini. Jadi sedih ya? Enggak, saya pikir kita harus memberikan yang terbaik karena kita sudah dikasih Tuhan kesempatan indah ini, kita syukuri momen ini, tapi di sisi lain setelah kita pulang, ayo kita lakukan yang terbaik sehingga ada keseimbangan lingkungan, kebajikan ekonomi, tapi juga keberlanjutan sosial. Begitu. Tepuk tangan untuk bagian yang terakhir, itu luar biasa itu Pendeta Mei ya. Ulang boleh? Ya, intinya kalau kegiatan gereja tidak punya 3 aspek ini, lingkungan, ekonomi, dan sosial, maka gereja ini tidak bisa disebut sebagai gereja yang mendukung keberlanjutan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Mei. Boleh Sister? Dua-dua. Baik, saya menambahkan. Kita Jangan menambahkan pertanyaan ya. menambah kebingungan. Begini, kita kan punya pilar, tadi udah dibilang, ada 3 pilar. Ekologi, ekonomi, sosial. Kita seringkali berdalih bahwa kasihan dong yang sosial ini, kalau ekologinya kita kedepankan kasihan. Padahal kita sudah belajar diajarin nih, mana haknya kaisar kasihkan kaisar, mana haknya Allah kasihkan pada Allah. Jadi begini sebetulnya, kalau kita lihat pakaian, produksi baju itu, sepatu itu berkelimpahan, itu sudah melebihi dari daya dukung lingkungan. Itu sudah melebihi. Nah, karena melebihi ini makanya obral. Coba Sabtu Minggu, sebentar lagi Jumat Sabtu Minggu. Belum lagi nanti mau Lebaran, mau Natalan, mau Imlek. Itu semua diskon. Dan itu membuat apa? Kita, terutama perempuan, mumpung diskon. Ya. Mumpung diskon. Sel. Nah, Iya. ya kan? Nah, sehingga kita bilang, oh memang benar, oh ini kan untuk yang di belakang kita. Tapi benarkah mereka mendapatkan gaji yang layak? Pertanyaannya, pabrik begitu banyak, berapa banyak orang itu termiskinkan, hidup tidak layak, dapat makan yang gak layak, sekolah gak layak. Nah, ini dari apa? Itu ini yang banyak dapat investor. Artinya kita nggak adil untuk itu. Ini investor yang akan dapat karena mereka lebih banyak duitnya. Sedangkan pekerja enggak. Dan menurut survei yang kami lakukan,
petani itu sekarang tidak ada orang muda. Kenapa semua tertarik jadi YouTuber? Bukan YouTuber saja, tapi pegawai pabrik. Kenapa? Karena petani tidak menjanjikan. Padahal ke depan kita butuh ini. Andai kita membuat skop yang sosialnya segini, seperti segitiga sama kaki itu ya, maka ini kan akan harmoni. Nah, masalahnya kan kita fokusnya ke ekonomi. Nah, ini yang akan merusak lingkungan karena ujung-ujungnya akan ke lingkungan. Lalu tips yang Ibu Diah tadi ya, bagaimana dengan orang muda? Saya sangat mengapresiasi orang muda zaman sekarang. Ibu-ibu, trennya orang muda generasi Z itu ini loh. Betul, betul. Botolnya mereka itu, dan mereka ini menjadi gengsi untuk mereka. Dan mereka, saya berhubungan dengan orang muda ya, banyak mendampingi mereka. Sehingga saya bisa melihat daya juang mereka tuh luar biasa. Ketika mereka terbakar oleh ini tadi api cinta untuk semua, untuk kehidupan, maka mereka tidak tanggung-tanggung menjadi relawan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat orang muda ini mau bermisi. Ini bagaimana membawa orang muda ini berjihad. Nah, tinggal kita. Mampukah kita mau masuk bersama dengan orang muda untuk mengobarkan api cinta Allah, supaya api cinta ini berkobar tidak hanya di tempat ini. Karena kalau kita lihat di tempat ini orang mudanya berapa persen. Tetapi bagaimana kita yang sudah ada di tempat ini mau menyentuh mereka, mengobarkan mereka. Karena kalau kita sendiri kita nggak akan mungkin bisa. Tapi bersama orang muda, bersama banyak orang, kita akan bisa mengobarkan api cinta Allah. Itu, terima kasih Suster Marisa. Terakhir dari Bu Hening ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang menggelitik dan banyak sekali ditanyakan, terutama kalau saya sedang di Muhammadiyah dan Aisyah. Karena apa? Ibu-ibu Muhammadiyah atau Aisyah itu selalu mereka juga mengukur. Kalau kita melakukan sesuatu, jangan ngomong aja Mbak Hening, bisa bikin orang sejahtera apa enggak? Kuncinya kalau kamu warga Muhammadiyah bergerak, itu harus memberikan sedikit pun, memberikan solusi meskipun itu sedikit. Kita deg-degan juga, aduh masa memberikan solusi gimana caranya? Saya ngomong jangan beli baju Bu, lah yang jualan baju ibu-ibu Aisyah. Terus saya, maka itu benar sekali bahwa sebenarnya ada kata pepatah ya, Mahatma Gandhi pernah bilang bahwa sebenarnya bumi ini cukup untuk semua kalau tidak serakah, tapi tidak cukup buat orang yang serakah. Jadi keserakahan itu memang tidak dimiliki oleh rakyat. Yang Ibu ceritakan gimana ya perasaan kita gitu, itu adalah perasaan saya, perasaan Ibu. Tapi sebenarnya keserakahan itu ada di tempat-tempat yang namanya disebutkan tadi. Dia para investor besar. Artinya kampanye kita itu tidak hanya ditujukan ke rakyat saja, tetapi kampanye kita harus ada yang bertugas untuk nyolek mereka. Kalian nggak boleh seperti itu, benar sekali. Saya asli dari Wonogiri dan nggak pernah ceritanya yang namanya di kampung deket-deket saya dulu tuh ada pabrik, nggak ada cerita. Itu sekarang Bu, di tengah sana, di tengah sawah ujung-ujung dekat sungai, itu sudah ada pabrik. Pabriknya kalau ditanya pabrik apa sih? Pabrik pakaian. Izinnya dari mana? Mereka selalu bilang, udah ada izin dari bupati, udah. Jadi padahal orang kampung nggak pernah tahu. Nah, ini saya pikir ketika, kalau yang di Jawa ya, ketika daerah Pekalongan itu sudah mulai dipindahkan pabrik-pabriknya ke Boyolali, ke Wonogiri, itu adalah memindahkan polusi, memindahkan segala macam. Kalaupun mereka dapat pekerjaan sebentar, orang sebentar juga sering kali tutup pabriknya. Jadi investor dan kebijakan ini juga harus dituju. Jadi ibu-ibu sebagai anggota GPIB
kampanye kita dan awareness kita nggak bisa sendirian. Tadi malam saya bicara atau bertemu dengan kawan-kawan dari Katolik yang ada di Canisius dan semua sepakat PR kita itu besar banget. Jadi keserakahan maupun ketidakbenaran banyak kebijakan di negeri kita itu harus kita colek rame-rame. Karena apa? Satu pihak nggak mungkin. Oleh karena itu tawaran saya untuk menjawab itu, bagaimana sekarang semua lintas agama itu memulai melahirkan ajaran-ajaran yang biasa kita baca, yang biasa kita taati, tapi dikontekstualisasi ke keseharian kita sehari-hari. Misalnya, kalau di dalam Islam itu jelas banget dikatakan Rasulullah Muhammad itu bahkan beliau itu menjahit bajunya sendiri. Bayangin Rasulullah kami itu menjahit bajunya sendiri. Tapi warganya dari Islam itu kalau punya baju sak lemari-lemari itu rakyo kebangetan. Suster cerita di dalam kepribadian beliau sebagai suster itu ada 3 jiwa tadi. Dan itu benar ajaran yang ada di Katolik. Lalu kemudian yang ada di Kristen, enggak satu pun agama yang mengajarkan keserakahan dan ketidaksederhanaan. Tapi itu pernah diungkapkan enggak? Enggak pernah. Jadi mulai yang seperti itu. Kemudian kita tadi lihat, kita ini di Indonesia itu adalah pembuang sampah makanan nomor 2 di dunia. Nah, katanya kita harus banyak yang miskin enggak bisa makan. Tapi ternyata membuang makanan di satu sisi ini kan sesuatu yang berlawanan antara fakta di satu sisi kemiskinan, di hal yang lain banyak yang membuang makanan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari berarti kalau di dalam setiap pertemuan benar kita menjaga bahwa makanan-makanan jangan sampai terbuang. Menghitung ulang orang kebutuhan makanan, porsinya dikecilin dan seterusnya. Ini adalah langkah baik untuk kita, tapi kalau perlu kita taruh ayatnya. Di dalam makan maka Tuhan hanya akan merestui kalau kita tidak membuang makanan. Kalau di dalam Islam ada kalimat yang mengatakan tidak boleh memubazirkan makanan. Lalu apalagi? Dan ternyata semua ayat-ayat Tuhan itu kalau direfleksikan dalam hidup semua akan seimbang. Kita hanya lupa atau sering tidak mau pakai itu karena kita selalu berpikir hubungan kita dengan Tuhan aja. Padahal hubungan kita ya harus antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia dan hubungan dengan alam. Kalau hubungan kita dengan alam itu rusak, kayak orang Islam mau berwudu, air wudunya kotor, maka kita nggak jadi sholat dong, karena airnya kena polusi. Kalau saudara kita yang Hindu misalnya mau mau berdoa tapi bunga dan buahnya diganti plastik, mereka nggak mungkin, masa diganti plastik, nggak bisa buat sesajian. Jadi yang menghubungkan hubungan manusia itu baik dengan Tuhan kalau jembatan kita menuju Tuhan bernama lingkungan itu juga baik. Jadi ibu-ibu nonsen kalau kita bisa menuju Tuhan dengan baik kalau kita tidak berusaha untuk menjaga dan merawat serta memuliakan jembatan itu. Jadi mari kita jaga. Oleh karena itu rekomendasi saya adalah mari lintas agama menggunakan value of faith-nya, nilai-nilai agamanya untuk kembali dibawa ke muka dan diamalkan sesuai dengan ayat yang ada di dalam. Bukan hanya untuk menghubungkan kita dengan Tuhan, tapi menghubungkan kita dengan 3 aspek tadi, manusia dan juga alam. Gitu Kak. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih banyak Bu Hening, Suster Marisa, Pendeta Mei yang sangat inspiratif ya apa yang sudah dikatakan dan dilakukan. Baik dalam studi-studi maupun dalam giat aksi nyata di lingkungan. Kiranya itu terus berkelanjutan dan semoga lewat percakapan malam hari ini semua kita bisa terinspirasi untuk melakukan. Kalau tadi Pendeta Mei bilang 1000 dia harus jadi tambah banyak begitu ya, seminggu, 2 minggu, jangan setelah pulang dari tempat ini lalu lupa begitu ya. Lalu mari jaga relasi kita, karena nggak mungkin relasi kita dengan Tuhan kita bilang baik, kalau relasi kita dengan sesama manusia dan alam itu tidak baik. Oke, silakan Bu Pendeta Mei. 4, Bu Hening, 4R, mari. Red, silakan Bu Hening.
biar kita silakan. Baik, Tante Mei. melalui event ini kami semua mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, om, tante, dan adik-adik untuk kemudian mempraktikkan kampanye 4R. Pertama, apa ya? Reduce ya? Ada yang tahu nggak? Reduce, mengurangi penggunaan segala sesuatu yang kita anggap bahwa itu akan merusak alam atau berpotensi untuk merusaknya. Yang kedua adalah recycle, didaur ulang, atau kalau memang mengumpulkan plastik-plastik dan lain sebagainya, silakan dikumpulkan dan dipastikan bahwa itu bisa diberikan kepada pemulung, karena sebetulnya para pemulung adalah subjek yang menolong kita untuk mendaur ulang apa yang kita punya dari rumah. Begitu, dipisahkan saja karena pasti berguna. Yang ketiga adalah reduce sudah, recycle sudah. Sekarang reuse, digunakan ulang. Kami mempromosikan, saya pikir sepakat ya, kalau suster bajunya 5, kalau kami berdua mempromosikannya adalah jangan malu untuk pakai pakaian bekas. Kalau mau bisa berbagi dengan pakaian untuk yang lain, mari kita lakukan. Dan kalau perlu bikin bazar gitu ya, untuk membiasakan diri bahwa menggunakan ulang itu bukan sesuatu yang salah, justru mendukung kelangsungan dan keberlanjutan. Yang terakhir, Sudah. Reduce, recycle, reuse. ada 4, satu lagi. Yang keempat, kami sepakat, kami lupa. Coba kita googling. Ya? Ya? Hah? Rewaste. Tepuk tangan dulu. Berarti belum tidur. Replace. Oke. Jadi diganti sepatu yang pendek dengan sepatu yang enggak gitu. Enggak dong. Enggak gitu replace. Enggak begitu. Replace itu berarti menggantikan. Jadi kalau bisa bungkusnya pakai daun pisang misalnya, katan unti itu loh. Kenapa plastik? Sudah racun. Ya Bu ya, kimia, kita kena penyakit dan lain sebagainya. Jadi mari Jo, sekarang kurangi plastik. Jadi kalau mau bungkus silakan, enggak apa-apa PKP mau bungkus pakai daun pisang. Begitu. Atau kalau perlu kami promosikan bak kotak dari rumah. Tupperware jadi memang diniati gitu loh, memang diniati untuk bungkusnya. Ya, semoga talk show ini yang serius sebetulnya kami bungkus dengan canda tawa, tapi kami tulus ya semuanya dan teman-teman bahwa kami membutuhkan peran dan kerja bersama dengan PKP GPIB untuk meneruskan aksi lingkungan ini. Baik, terima kasih Pendeta Mei sekali lagi, Pendeta Mei, Suster Marisa dan Bu Hening ya. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, maka saya ingin menutup talk show kita dengan, saya nggak punya pantun, tapi saya mau bilang begini. Saya mau coba pakai anggun bersahaja dan pembawa damai. Saya mau bilang menjadi anggun bukan hanya soal gestur cantik dan makeup wah. Menjadi anggun juga soal berpikir kritis dan menjaga alam tetap indah. Menjadi sahaja bukan soal uang dihemat saja. Menjadi sahaja juga soal berpikir sederhana di tengah rumitnya dunia. Menjadi pembawa damai bukan soal hati senang, pikiran tenang belaka. Menjadi pembawa damai juga soal seisi dunia merasakan kasih Tuhan dan seluruh isi dunia hidup nyaman juga. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak.